itu pahalanya lebih besar daripada kita duduk di masjid berzikir. Itu lebih afdal. Lalu ia mengucap sekali, maka Allah mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Datang dengan memiliki cahaya seperti cahaya bulan. Artinya di hari kiamat kaina dia datang bercahaya seperti cahaya bulan dan burhan seperti burhan matahari. Para salaf itu bersegera ketika azan dan mereka mengusungkan pasar. Orang-orang dahulu artinya berdagang itu apabila azan telah berkumandang maka mereka bersegera mengusungkan pasar. Mengusungkan pasar-pasar untuk anak-anak dan orang-orang zimmi. Jadi di zaman dahulu itu apabila orang azan nang berkeliaran di pasar itu cuma ada 2, kanak-kanak lawan orang kafir. Selain kanak-kanak, selain orang kafir, semuaan berada di masjid di waktu orang azan zuhur dan asar itu. Pasar-pasar kosong, hanya tertinggal kanak-kanak dan orang-orang kafir. Mereka menyewa untuk menjaga toko-toko mereka dengan beberapa kirat pada waktu salat. Dan hal itu menjadi penghidupan mereka. Dan telah datang pada menafsirkan firman Allah Ta'ala, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Bahwa mereka menjadi tukang besi dan tukang menjahit sepatu dan sebagainya. Maka salah seorang dari mereka apabila mengangkat palu pukul atau memasukkan alat pelubang lalu ia mendengar azan, maka ia tidak mengeluarkan jahitan dan lubang dari lubang dan tidak menjatuhkan palu dan ia melimparkannya dan ia mendirikan salat. Nah, itu orang-orang dahulu tukang pandai. Begitu mengangkat pukul orang bang karena jadi menjatuhkan. Tukang jahit begitu memasukkan jarum orang bang karena jadi menarusakan mencabut ke jarum itu. Nah, itu penafsiran daripada orang-orang yang dagangannya jual belinya tidak melalaikan mereka daripada zikrillah ta'ala tadi. Yang keempat, ia tidak membatasi, mencukupkan pada ini. Kalau pang misalnya imbas subuh sampai jam 6 beribadah, terus berusaha kayaknya sampai asar beribadah, di tengah-tengahnya itu kan tidak sama sekali lah beribadah, bukan itu maksudnya. Nah, ia tidak membatasi, mencukupkan pada ini, tetapi ia terus melazimi zikrullah di pasar dan ia sibuk dengan tahlil dan tasbih. Karena di pasar itu kita kada setiap waktu menjuali orang, ada waktu nang kada ada orang nukar. Orang nang begawi kan setiap waktu begawi ada waktu perayanya, gawiannya. Nah, di waktu kosong, di waktu kada pembeli itu hendaknya ujar sidin ini digunakan untuk zikrullah, tahlil dan tasbih. Zikir kepada Allah di pasar di antara orang-orang yang lalai itu lebih afdal. Kita dalam toko, kita di pasar, orang ribut kiri kanan muka belakang. Kita sawat berzikir, kita kawa bersalawat, itu pahalanya lebih besar daripada kita duduk di masjid berzikir. Zikir kepada Allah di pasar di antara orang-orang yang lalai itu lebih afdal. Nabi SAW bersabda, zakirullah fil ghafilin kal muqatili khalfal farin wa kal hayyi bainal amwat. Artinya orang yang ingat kepada Allah di kalangan orang-orang yang lalai adalah seperti orang yang berperang di belakang orang-orang yang lari dan seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Orang yang ingat kepada Allah di kalangan
Orang-orang yang lalai adalah seperti orang yang berperang di belakang orang-orang yang lari, dan seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Di pasar orang sibuk berusaha, tawar menawar, urus ini urus itu. Kita kawa di pasar itu membaca salawat, kita kawa di pasar membaca Quran. Nah, sama halnya kita orang yang berperang sedangkan orang lain lari daripada musuh. Sama dengan halnya orang yang hidup berada di tengah-tengah orang yang sudah mati. Dan pada lafaz lain kasyajaratil khadra bainal hashim, artinya seperti pohon yang hijau di antara pohon yang kering. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi hasanah. Artinya barang siapa masuk pasar, kita bertoko, masuk toko lah umpamanya, lalu ia mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali, maka Allah mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Alfi hasanah, 1.000 kebaikan. 1.000.000 artinya 1.000 kali 1.000. Orang nang masuk toko, begitu buka kuncinya, masuk toko, mengucap zikir tadi, sekali dicatat Allah dengan pahala 1.000.000. 1.000.000 kebaikan. Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi' dan lainnya, mereka masuk pasar dengan maksud memperoleh fadilat zikir ini. Banyak orang-orang wali dahulu ke pasar, mereka bukan untuk bertukar kada, cuma ke pasar sekali hendak membaca zikir ini supaya dapat pahala 1.000.000 itu, 1.000.000 kebaikan. Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi' dan lainnya, mereka masuk pasar dengan maksud memperoleh fadilat zikir ini. Orang yang berzikir di pasar sama dengan orang yang berperang sedangkan kawan-kawan lari daripada musuh. Kenal benar pahalanya tuh. Kita berperangan orang kafir, kita bertahan yang lain bukahan semuaan, saling kenalan kita pahalanya. Di antara aulia-aulia Allah dahulu macam Junaid al-Baghdadi, sidin beristilah di pasar tuh berulah toko untuk berdagang. Berdagang seadanya aja, tapi yang penting berzikirnya di pasar. Jadi sih masuk ke pasar, buka toko, berdagang. Satu umat betul berzikir di pasar lagi, berzikir, baca selawat, baca Quran di toko, pahalanya sama dengan orang nang macam tadi. Al-Hasan berkata, orang yang berzikir kepada Allah di pasar, besok pada hari kiamat datang dengan memiliki cahaya seperti cahaya bulan. Artinya di hari kiamat kaina dia datang bercahaya seperti cahaya bulan, dan burhan seperti burhan matahari, dalil seperti dalilnya matahari. Dan barang siapa beristighfar kepada Allah di pasar, maka Allah memberi ampunan, maka Allah memberi ampunan baginya dengan sejumlah penghuninya. Kita di pasar beristighfar, astagfirullahalazim, minta ampun kepada Allah di pasar. Allah ampuni dosa-dosa kita sebanyak orang yang ada di pasar saat itu. Umar radhiyallahu anhu apabila masuk pasar ia mengucapkan, Sayyidina Umar bila ke pasar, sidin berdoa di pasar, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fusuq wa min syarri ma ahatat bihi suq. Allahumma inni a'udzubika min yaminin fajirah wa safaqatin khasirah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kufur, kefasikan, dan dari keburukan yang diliputi oleh pasar. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari sumpah dusta dan perdagangan yang merugi. Abu Ja'far al-Farghani berkata, pada suatu hari kami di tempat Al-Junaid, maka terjadi pembicaraan menyebutnya orang-orang yang duduk di masjid-masjid. Mereka yang duduk-duduk di masjid itu mirip dengan golongan sufi.
mereka kurang terhadap apa yang wajib atas mereka dari hak duduk, dan mereka mencela orang yang masuk pasar. Nah, ini di majelis Imam Junaid dikisahkan, wah di masjid itu banyak orang baitikaf di masjid. Nah, mereka baitikaf di masjid itu banyak nang kada menjaga hak-hak masjid. Seperti berkata-kata nang kada ada artinya, kan di masjid itu dilarang karena merusak kehormatan masjid. Inya mencela orang-orang nang di pasar kada ke masjid, mencaci maki orang nang berdagang. Lalu Junaid berkata, ujar Junaid, banyak dari orang yang ada di pasar hukumnya adalah ia memasuki masjid. Ujar Junaid, banyak orang tuh di pasar bagana tapi sama orang di masjid duduknya. Banyak orang nang di toko-toko tapi di sisi Allah dia sama dengan di masjid. Dan ia memegang telinga sebagian orang yang berada di dalamnya, lalu ia mengeluarkannya dan menduduki tempatnya. Dan sesungguhnya saya mengetahui seorang laki-laki yang masuk pasar, yang wiridnya setiap hari 300 rakaat dan 30.000 tasbih. Jadi ujar Junaid Baghdadi, bukan samuan di pasar itu orang kada baik, kada. Bukan di masjid itu samuan baik, kada mesti juga. Ada orang nang di pasar sembahyang 300 rakaat di dalam tokonya, wiridnya 30.000 tasbihnya. Nah itu orang nang di pasar tapi hukumnya sama dengan masjid ngarannya. Ia Abu Ja'far berkata, maka segeralah kepada dugaanku bahwasanya ia maksudkan adalah dirinya. Junaid Baghdadi punya toko di pasar, tapi sini bukan berdagang sepenuhnya kada. Sini buka toko di pasar dan sudah sembahyang 300 rakaat, tasbih 30.000, hanya buka toko. Maka demikianlah perdagangan orang yang berdagang untuk mencari kecukupan, bukan untuk bersenang-senang di dunia. Karena orang yang menuntut dunia untuk mencari pertolongan atas akhirat. Orang dahulu itu mencari dunia ini sekedar hanya untuk bisa membantu inya melaksanakan tugas akhirat. Bagaimanakah ia meninggalkan keuntungan akhirat? Sedangkan pasar, masjid, dan rumah-rumah baginya satu hukum. Masjid, rumah, pasar itu kan jadi masalah. Sesungguhnya keselamatan itu dengan takwa. Yang penting takwanya. Walaupun bagaimana di rumah, untung nyambati orang. Bagaimana di masjid, kada menjaga hak masjid. Walaupun di pasar cuma berzikir di pasar, lebih baik itu. Karena sesungguhnya keselamatan itu dengan takwa, di pasar kah, di rumah kah, di masjid kah. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Artinya bertakwalah dimanapun kamu berada. Tugas takwa itu tidak terputus dari orang-orang yang mengkhususkan diri bagi agama. Bagaimanapun keadaan itu berubah-ubah, dan dengan takwa itulah ada hidup dan kehidupan mereka. Karena di dalamnya mereka melihat perdagangan dan keuntungan mereka. Dalam takwa itulah mereka melihat keuntungan. Telah dikatakan, barang siapa yang mencintai akhirat maka ia hidup, dan barang siapa yang mencintai dunia maka dia hilang akal. Dan orang yang bodoh itu ia pergi di pagi hari dan pulang di sore hari dalam keadaan hina. Sedangkan orang yang berakal itu mengawasi cacat dirinya. Orang nang berakal itu kada sempat waktu, kada cukup waktu mencari kesalahan orang lain. Orang nang berakal, orang nang kada sempat, kada punya waktu untuk mencari cacat, hina, aib orang lain. Ini sibuk dengan urusan memeriksa kesalahan dirinya. Yang kelima, ia tidak sangat tamak terhadap pasar dan perdagangan. Demikian itu dengan orang yang pertama masuk dan yang terakhir keluar dari pasar. Orang disebut tamak dengan pasar kalau dia merupakan orang nang penyungsungnya buka toko, pelandungnya tutup toko. Itu orang tamak dengan pasar ngarannya. Demikian itu dengan orang yang pertama masuk dan yang terakhir keluar dari pasar. Itu bisa disebut orang yang tamak. Yang kedua, dan dengan menyeberang lautan dalam berdagang. Orang tuh berdagang, nukar barang atau menjual barang, hapun menyeberang laut, bertukar barang ke coba bisa menyeberang laut ngarannya itu kawal disebut orang tuh orang tamak ngarannya.
Keduanya itu makruh. Keduanya makruh. Penyungsungnya buka, pelandungnya tutup, makruh. Kita menukar barang atau menjual barang sampai menyeberang laut, itu makruh juga. Dikatakan bahwa orang yang menyeberang lautan itu telah terlalu jauh dalam mencari rezeki. Kejauhan mencari rezeki bisa membawa kepada kecelakaan diri. Maksudnya harta digunakan untuk menyelamatkan diri, bukan diri digunakan untuk binasa mencari harta. Nah, itu nggak ada baiknya. Di dalam hadis disebutkan la yurkabul bahru illa lihajjin au umratin au ghazwin. Artinya tidak diseberangi lautan kecuali untuk haji atau umrah atau perang. Ayolah kita menyeberang laut tapi anggaran berhaji, anggaran berumrah atau anggaran berperang. Nah, semisalnya lagi anggaran silaturahmi, menjalin hubungan keluarga yang lama terputus, yang tidak ada hubungan lagi, kita menyeberang laut mencari keluarga. Nah, itu dianggap sesuatu yang mulia, dianggap sesuatu kebaikan. Tapi kalau kita mencari rezeki sampai menyeberang laut, itu dianggap tamak dengan dunia. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, janganlah kamu menjadi orang yang pertama masuk pasar dan jangan menjadi orang yang terakhir keluar daripadanya. Karena padanya syaitan bertelur dan menitis telurnya. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal dan Abdullah bin Umar bahwasanya iblis itu berkata kepada anaknya Zalambur. Zalambur ngaran anak iblis. Ujar iblis kepada anaknya, berjalanlah kamu dengan bala tentaramu, datangilah para tukang pasar, hiasilah bagi mereka akan kedustaan, sumpah, penipuan, tipu daya, dan khianat. Dan jadilah kamu, wahai Zalambur, bersama orang yang pertama masuk pasar dan orang yang terakhir keluar daripadanya. Zalambur kawannya itu. Dan di dalam hadis, syarrul biqa al-aswaq wa syarru ahliha awwaluhum dukhula wa akhiruhum khuruja. Artinya seburuk-buruk tempat adalah pasar, dan seburuk-buruk penghuninya pasar adalah orang yang pertama masuk dan orang yang terakhir keluar di pasar.